Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya ini di dada ini. Dalam list acara nggak ada sesi apa ini. Jadi inilah kekhasan kita. Jadi kekhasan kita itu ada dua. Pertama, sound systemnya itu selalu berdenging. Ada suara macam-macam lah begitu. Itu kekhasan kita yang pertama. Yang kedua, susunan acaranya itu berubah-ubah. Itu khas betul itu. Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan respek saya, apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh para ibu nyai, para bapak kiai, semua pihak yang telah mendukung Kongres Ulama Perempuan Indonesia sampai hari ini. Ini perjalanan panjang menurut hemat saya karena tidak mudah menginisiasi, memprakarsai kumpulan orang-orang yang memiliki kepedulian, concern yang sama bagaimana agar perempuan itu tidak hanya dilindungi, dijaga harkat, martabat, dan derajatnya, tapi juga dikembangkan potensi dan segala sesuatu yang dimilikinya. Dan ini perempuan yang dari kalangan katakanlah dunia pesantren, mereka-mereka yang mendalami secara khusus ilmu-ilmu agama, dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan lingkungannya. Jadi dalam pengalaman saya ketika saya berinteraksi dengan sejumlah ulama di berbagai negara-negara sahabat, mereka sungguh sangat respect, sangat salut begitu ada ulama perempuan di Indonesia berhimpun untuk selalu dan senantiasa tadi itu menjaga, memelihara, merawat kehidupan kita bersama untuk kemaslahatan bersama. Nah, karenanya saya berharap, karena ini kan kongres berikutnya yang ketiga 2 tahun lagi ya, kalau 1 tahun lagi bahkan 1 tahun lagi. Jadi mungkin ada baiknya untuk difikirkan yang lebih spesifik dari isu yang akan diperjuangkan. Jadi deklarasi beberapa waktu yang lalu di Cirebon, lalu deklarasi yang tadi disampaikan itu umum begitu ya. Tapi KUPI harus bisa menjawab pertanyaan publik di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita seperti yang kita rasakan sekarang ini, apa sebenarnya isu yang khas, yang spesifik, yang secara fokus, terencana, itu lalu kemudian kita perjuangkan. Tentu banyak isu-isu di seputar perempuan, di seputar keulamaan, tapi kita harus memilih menurut hemat saya 1, 2, 3 isu yang khas, yang memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan kita bersama, yang karenanya KUPI harus fokus berjuang pada wilayah itu. Yang kedua, sekedar untuk ini teman-teman muda, karena tadi ada istilah ulama perempuan senior dan junior itu ya. Batasannya juga
perlu jelas juga apa batasan senior junior. Tapi untuk adik-adik saya, bahkan mungkin anak-anak saya yang usianya lebih muda, kekerasan kita selalu, tadi bagus sekali Bu Nyai Badriah menyampaikan trilogi anti kekerasan, gitu ya. Saya menolak menjadi korban kekerasan, saya menolak menjadi pelaku kekerasan, dan saya siap melaporkan tindak kekerasan. Nah, kata kekerasan memang harus ada pemahaman yang sama, karena seringkali ini tidak hanya diplesetkan, tapi juga disalah mengerti. Karena dalam banyak hal, kekerasan itu juga punya makna, konotasi kedisiplinan. Gitu. Terkadang, kekerasan itu juga punya konotasi positif juga dalam konteks menegakkan disiplin misalnya. Nah ini yang maksud saya supaya kita tidak salah paham, kekerasan yang kita tolak adalah kekerasan yang mengandung unsur kekejaman. Keras yang kejam, bukan keras yang dalam rangka apa ya tadi itu disiplin, karena orang harus tough, orang harus keras. Hidup ini memang harus dijalani dengan tough gitu ya, dengan keras ya, dalam artian tadi itu positif. Jadi ini yang menurut saya juga harus memiliki persepsi yang sama supaya kemudian tidak muncul kesalahpahaman. Terakhir ini karena bicara tanpa i'dad ya, tanpa persiapan sama sekali. Didadak ini kalau enggak karena Bu Nyai Badriah ini sulit juga untuk ditolak. Saya sebagai bagian dari KUPI saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak para tokoh yang duduk di belakang ini. Itu ada Mas Damar, ada Mas Helmi kalau nggak salah ya itu ya. Ada Mbak Nana juga saya dengar. Jadi ya tentu kalau acaranya seperti ini mohon bisa dimaklumi dan bisa difahami. Sekali lagi selamat kepada KUPI yang telah mampu menjaga, memelihara, merawat eksistensinya dan mengembangkan diri. Mudah-mudahan ulama perempuan Indonesia senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.